Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini, Guru Master Asgard. Para wanita dari Frozen Cloud berkata dengan linglung ketika mereka menatap pria berjubah hitam di udara. Kekuatan yang maha kuasa ini bahkan tidak bisa ditanggung oleh para tetua dari Balai Ilahi Sun Moon, yang membuat pengaruhnya terhadap mereka menjadi lebih jelas. Fakta bahwa Yun Ce memiliki guru misterius adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Frozen Cloud Asgard. Karena 3 tahun yang lalu, ketika dia memasuki Frozen Cloud Asgard, dia telah menjelaskan kepada Nyonya Besar Asgard Feng Qianhui bahwa dia sudah memiliki master, jadi dia hanya bisa masuk sekte tersebut, tapi dia tidak akan menjadi murid siapapun. Lebih jauh lagi, tingkat pertumbuhan kekuatannya yang mengerikan dan keterampilan medisnya yang luar biasa menantang surga secara alami datang dari tuannya juga. Dan hari ini, mereka akhirnya menyaksikan wajah sebenarnya dari guru misterius Yun Ce, dan aura serta kekuatan yang terpancar darinya melampaui imajinasi dan pemahaman mereka dengan pesat. Mereka sebelumnya membayangkan bahwa Tuan Yun Ce pastilah individu yang sangat menakutkan, tetapi kenyataannya situasinya jauh melebihi harapan mereka. Pantas saja dia begitu tenang saat menghadapi Sun Moon Divine Hall, tidak heran dia berani sombong. Jadi, kamu adalah orang-orang yang berusaha membunuh murid tua ini. Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya, dan meskipun suaranya lembut dan nadanya datar, setiap kata-katanya membebani telinga rombongan dari Sun Moon Divine Hall seperti batu besar dan berat. Ye Guiying diam-diam menarik napas dan menekan rasa khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan melanjutkan dengan sikap yang tidak patuh atau sombong, jadi orang terhormat inilah yang merupakan guru Yun Ce. Kami adalah anggota Sun Moon Divine Hall. Kemarin, muridmu menyerang kami tanpa alasan sama sekali, dan dia membunuh 12 orang dari Sun Moon Divine Hall kami. 2 korban ini adalah pelayan pribadi tuan muda kita. Jadi Aula Sun Moon Divine kami secara alami telah tiba untuk mencari ganti rugi. Tapi kami tidak menyangka orang terhormat seperti Anda akan mengawasi tempat ini, jadi kami lalai karena tidak memberikan rasa hormat kami kepada Anda. Meskipun kami secara tidak sengaja telah mengganggu kultivasi orang terhormat ini, misi kami adalah membawa pembunuh ke pengadilan karena itu adalah hal yang benar dan pantas untuk dilakukan. Kami percaya bahwa aura mendalam orang terhormat ini tidak ada bandingannya, jadi Anda pastinya bukan seseorang yang tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi perbuatan jahat. Wajah Ye Guiying dipenuhi dengan kebenaran, dan suaranya yang tenang dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat ia berusaha melukiskan sebuah skenario di mana Yun Ce adalah pendosa keji dan Sun Moon Divine Hall hanyalah pihak yang mencari keadilan. Selain itu, dia sangat menekankan kata-kata Sun Moon Divine Hall, karena di benua langit yang mendalam, tidak ada orang yang berani menyinggung Sun Moon Divine Hall. Haha, lelaki tua berjubah hitam itu tertawa sopan. Siapapun yang dibunuh oleh murid tua ini pasti pantas menerima kematian mereka. Sebaliknya, Aula Sun Moon Divine adalah yang menyerang wilayah wanita-wanita ini tanpa alasan. Jika ada kejahatan yang dilakukan di sini, inilah satu-satunya. Ini omong kosong. Yesi maju sambil mengangkat kepalanya dan memberikan jawaban dingin. Pasti ada alasan khusus bagi tuan muda kita untuk mengambil tindakan melawan Frozen Cloud Asgard. Dan bahkan jika seseorang ingin membalas, itu juga hanya menyangkut Frozen Cloud Asgard. Bocah Yun Ce ini hanyalah orang luar. Aula Sun Moon Divine kami belum pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya sebelumnya, namun ia membunuh 12 orang kami. Jadi kami datang ke sini untuk mencari keadilan karena ini adalah hal yang benar dan pantas untuk dilakukan. Tapi untuk melindungi muridmu, kamu sebenarnya berubah dan memilih untuk dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran. Sudah cukup, Yesi, jangan bersikap tidak sopan.
Ye Guiying mengangkat tangan dan menggunakan matanya untuk menyampaikan pesan kepada Ye Si. Ini karena aura pria berjubah hitam ini terlalu mengerikan, dan jika itu benar-benar membuatnya marah, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah penuh kebenaran, "Aula matahari bulan ilahi kami telah ada selama 10.000 tahun, dan mempertahankan benua langit yang mendalam selalu menjadi misi kami. Selama periode 10.000 tahun ini, kami telah mengusir mereka yang berusaha menyerang benua langit yang mendalam berkali-kali. Karena hal ini, orang-orang di benua langit yang mendalam telah memberi kami gelar, Tanah Suci, dan 10.000 tahun pelayanan baik kami yang diberikan oleh Balai Ilahi Sun Moon tidak tercela. Kami menyandang nama, Tanah Suci, dan kami juga menanggung beban untuk memastikan keselamatan semua yang tinggal di benua langit yang mendalam, jadi tindakan kami selalu jujur, dan sepenuhnya tidak tercela. Mungkin karena aura mendalam dari orang terhormat ini tidak ada bandingannya, Anda ingin memaksa kami untuk menanggung tanda orang berdosa, tetapi meskipun kami tidak setara dengan orang terhormat ini, kami tetap tidak akan mengizinkan Anda melakukannya. Tetapi jika orang terhormat ini mengambil tindakan dan membunuh kami demi melindungi muridmu," Ye Guiying melanjutkan dengan tatapan serius, "mungkin saja semua orang di dunia tidak akan menyetujuinya." Kata-kata Ye Guiying menyebabkan kebencian dan kebencian muncul di wajah semua wanita yang berkumpul di Frozen Cloud. Bagi mereka, orang-orang ini adalah iblis yang berperilaku kejam demi keuntungan pribadi mereka, namun saat ini, mereka tanpa malu-malu menggambarkan diri mereka sebagai penjaga benua langit yang mendalam, dan mereka bahkan berani menggunakan keinginan orang-orang sebagai ancaman. Itu terlalu tercela. Tapi apa yang tidak bisa mereka bantah adalah bahwa 4 tempat suci benar-benar dianggap suci di antara semua orang di benua langit yang mendalam. Dan pengetahuan umum mengenai tempat suci adalah bahwa mereka terus-menerus mempertahankan perbatasan benua langit yang mendalam, menjaga mereka aman dari invasi dan menghilangkan bencana yang tak terhitung jumlahnya yang mengancam benua langit yang mendalam. Di mata orang biasa, keberadaan 4 tempat sucilah yang menjamin perdamaian dan kemakmuran benua langit yang mendalam. Jadi ancaman Ye Guiying jelas bukan sekadar peringatan palsu atau sekadar gertakan dan keberanian. Haha, orang tua berjubah hitam itu kembali tertawa hangat, dan dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, tapi tawa ini mengandung sedikit ejekan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di benua langit yang mendalam ini yang dapat luput dari pandangan orang tua ini. Mungkin Anda bisa menipu seluruh dunia, tapi orang tua ini mengetahui semua hal buruk yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Hanya berdasarkan berapa banyak wanita yang telah disakiti oleh tuan mudamu selama bertahun-tahun, itu saja sudah merupakan dosa yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Ketika kami telah kembali, kami secara alami akan menyampaikan kata-kata dari orang-orang terhormat ini kepada ketua balai kami, kata Ye Guiying tanpa bergeming. Sebenarnya, orang yang rendah hati ini sudah lama tidak meninggalkan aula ilahi, jadi saya selalu cuek. Dan kurang informasi dalam hal urusan duniawi, jadi saya tidak tahu dari mana orang terhormat ini berasal. Bolehkah saya berani bertanya dari mana asal orang terhormat ini? Kata-kata Ye Guiying dengan jelas menunjukkan keinginan kuatnya untuk mundur. Ini adalah individu dengan aura dalam yang menakutkan, jadi satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa dia bisa pergi secepat mungkin dengan tuan mudanya di belakangnya. Menghadapi aura mengerikan ini, dia tahu bahwa setiap detik mereka berada di sini secara eksponensial meningkatkan bahaya yang mereka hadapi. Nama lelaki tua ini sudah lama memudar menjadi debu, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan jeda sebentar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sedikit dan tiba-tiba menghela nafas panjang dan berat. Dunia manusia sangat luas dan tidak terbatas, dan pertengkaran mereka tidak pernah berakhir.
Aku sudah bersumpah untuk tidak lagi mencemarkan diriku dengan urusan dunia fana, dan aku pasti tidak boleh terlibat dalam pertengkarannya. Kalian semua harus pergi. Lelaki tua ini tidak ingin merusak tradisi panjangnya yang tidak mengambil nyawa karena kamu. Ketika kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu jatuh, tanggapan awal dari anggota Aula Sun Moon Divine bukanlah kelegaan. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka merasakan tekanan pada tubuh mereka dan kecemasan yang mengganggu pikiran mereka menghilang. Bahkan wajah para wanita di Frozen Cloud diwarnai dengan kekecewaan yang jelas dan kecemasan. Tuan Yunce muncul dengan memancarkan aura yang sangat mengkhawatirkan, tetapi ketika pihak lain menanyakan namanya, dia tidak menjawab, malah meminta mereka pergi. Siapapun di sini akan dapat melihat bahwa orang ini mungkin takut pada Balai Ilahi Sun Moon. Dia tidak berani membiarkan anggota Sun Moon Divine Hall mengetahui namanya, dan dia juga tidak berani mengulurkan tangan melawan Sun Moon Divine Hall. Namun, ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di benua langit yang mendalam ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang atau suatu kekuatan, mereka tetap tidak akan berani bertindak gegabah di depan aula matahari bulan ilahi. Dan jika mereka berani bergerak melawan Sun Moon Divine Hall, mereka sedang mencari kehancuran bagi diri mereka sendiri. Pergi. Ye Juanyun malah mengambil langkah maju dengan senyum lembut menutupi wajahnya. Entah itu ekspresinya atau tatapannya, keduanya telah mengalami transformasi yang nyata, meskipun lelaki tua misterius berjubah hitam di depan mereka memiliki aura yang mengejutkan, itu mulai semakin terlihat seperti aura yang terpancar dari dirinya adalah palsu. Seolah-olah itu dilepaskan oleh semacam artefak mendalam khusus. Karena aura ini terlalu luar biasa, kuat hingga menjadi terlalu tidak biasa dan tidak masuk akal. Jika memang ada seseorang yang memiliki aura seperti itu di dunia ini, lalu mengapa Sun Moon Divine Hall tidak mengenalnya? Juga, jika dia benar-benar sekuat kelihatannya, mengapa dia tidak berani menyebutkan namanya? Terlebih lagi, bahkan sebelum mereka mulai berbicara, dia sepertinya berusaha mengusir mereka. Kami datang ke sini hanya untuk mencari keadilan bagi para pelayan tuan muda kami yang telah meninggal. Jika kita pergi hanya karena beberapa kata dari orang terhormat ini, lalu bagaimana kita bisa menghadapi dua pelayan yang mati dan saudara-saudara kita dari aula ilahi? Yesuran menyipitkan matanya saat dia berbicara juga, itu benar, kami bahkan tidak ragu menggunakan tabut suci bulan matahari untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer, semuanya hanya untuk datang ke tempat ini. Suatu kebetulan yang beruntung kami menemukan Yunce. Jadi jika kita membiarkannya pergi begitu saja, bukankah kita akan kehilangan banyak muka? Juga, jika berita ini menyebar ke luar negeri, maka aula matahari bulan kita akan diejek di seluruh negeri. Orang tua berjubah hitam itu tidak bergerak sedikit pun, dan suaranya masih setenang air yang tergenang. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pasti akan memaksa orang tua ini untuk membunuh sekali lagi? Tentu saja kami tidak akan berani melakukannya. Masing-masing dari kita di sini menghargai hidupnya sendiri, kata Ye Guiying perlahan saat matanya jauh lebih rileks dibandingkan beberapa saat yang lalu. Aura mendalam dari Yang Mulia ini begitu kuat sehingga ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menyaksikan hal seperti itu. Dan saya benar-benar yakin Anda dapat dengan mudah membunuh siapapun di antara kami. Tapi, bagaimanapun juga, kita masih merupakan tanah suci di benua ini, kita semua adalah anggota Balai Ilahi Sun Moon. Kali ini, Tuan muda kita secara pribadi telah berkelana keluar sambil ditemani oleh 4 orang tua. Jika kita mundur hanya karena kata-kata dari orang terhormat ini, lalu martabat apa yang masih tersisa dari aula matahari bulan kita? Sebagai anggota aula ilahi ini, bagaimana kita bisa bertindak sedemikian rupa sehingga akan menghancurkan martabat sekte kita? Namun,
Kami juga mengakui bahwa kami bukanlah lawan yang hebat ini, jadi misi untuk membunuh Yun Ce kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Namun kita tidak bisa pergi begitu saja. Kedalaman mata Ye Guiying bersinar dengan kelicikan yang dalam saat dia melanjutkan. Tetapi bagaimana usulan ini terdengar bagimu? Penatua Yesi dari Aula Ilahi kita akan berdebat dengan yang terhormat ini, dan saya percaya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki oleh yang terhormat ini, Anda pasti dapat dengan mudah mengalahkan Penatua Yesi. Karena itu masalahnya, kita akan tahu bahwa kekuatan kita lebih rendah dan kita akan mundur dalam kekalahan. Namun kami tidak akan pergi hanya karena kata-kata terhormat ini, dan ini akan memungkinkan kami untuk kembali ke Aula Ilahi dengan harga diri yang utuh. Dengan cara ini, tidak ada yang akan terluka, dan hubungan kita juga tidak akan terpengaruh. Yang lebih baik lagi adalah kita tidak akan menyebabkan orang terhormat ini melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh. Jadi saya yakin orang terhormat ini pasti tidak akan menolak rencana yang begitu sempurna. Mengikuti pidato lambat Ye Guiying, Ye Xinghan, Ye Suran, Ye Juanyun, dan Ye Si semuanya tertawa gembira di dalam hati mereka. Ini memang penatua ke-9 yang berhati-hati dan teliti. Sungguh rencana luar biasa yang telah dia buat. Karena dengan memaksa lelaki tua berjubah hitam ini mengambil tindakan, akan ada satu dari dua kesimpulan. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan dan mampu mengalahkan Yesi, pengekangan yang dia tunjukkan terhadap Sun Moon Divine Hall dan keengganannya untuk melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh orang lain akan membuat Yesi selamat dari pertemuan ini dan memungkinkan mereka untuk mundur, tanpa kehilangan satu anggota pun. Dan jika kekuatannya lebih rendah dan aura kuat yang aneh ini hanya dibuat secara artifisial dengan cara khusus, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada semua orang yang hadir. Tentu saja, jika dia menolak permintaan ini, maka itu akan sepenuhnya menegaskan bahwa dia sedang menipu. Jadi tanpa menunggu jawaban dari lelaki tua berjubah hitam itu, Yesi telah tiba di depannya dalam sekejap. Saat dia mendekati lelaki tua itu, aura yang tak tertandingi dan mengerikan itu menyebabkan semua saraf di tubuhnya kejang tak terkendali, tapi dia segera menekan kejang itu dengan sekuat tenaga. Dia memberikan senyuman yang tidak mencapai matanya saat dia berkata, orang yang rendah hati ini adalah tetua ke-15 dari Aula Matahari Bulan Ilahi, Yesi, dan saya datang secara khusus untuk merasakan kekuatan luar biasa dari orang terhormat ini yang tak tertandingi. Yang terhormat ini hanya perlu mengalahkan saya dan kami akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah muncul di hadapan yang terhormat ini lagi. Saya berharap yang terhormat ini akan menunjukkan belas kasihan kepada diri saya yang rendah hati. Hahaha. Orang tua berjubah hitam itu berkata sambil tertawa membosankan dan tanpa emosi, karena ini adalah niatmu, maka aku akan menerimanya. Namun, kita tidak perlu berdebat, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil mengangkat lengan kirinya dan tangan putih pucat dan ramping muncul dari tengah lengan baju hitam yang tebal itu. Tangan itu perlahan terbuka, dan sekelompok api yang hanya seukuran kepalan tangan muncul dan mulai melayang diam-diam di sana saat terbakar. Ini adalah sekelompok api biru, dan di antara nyala api dalam yang biru adalah salah satu tingkatan api yang paling rendah. Itu juga merupakan nyala api yang sangat besar yang berasal dari tingkat kekuasaan yang lebih rendah. Di atas alam mendalam bumi, semua api yang dalam setidaknya harus berwarna ungu. Jadi bisa dikatakan bahwa api biru yang dalam bahkan tidak dapat membahayakan seorang praktisi alam mendalam langit, apalagi para raja yang kuat dan perkasa ini. Tapi yang membedakan nyala api biru ini dari nyala api biasa adalah warna biru es aneh yang dimiliki nyala api biru ini, dan warnanya hampir persis sama dengan energi es yang sangat padat. Yang lebih aneh lagi adalah seseorang tidak dapat merasakan pancaran energi besar apapun yang berasal dari api biru sedingin es ini. Seolah-olah itu bukan api besar,
melainkan api alami paling biasa dan paling tidak berbahaya yang hanya bisa digunakan untuk membakar benda normal. Kamu hanya perlu mampu memblokir sekelompok kecil api bintang milik orang tua ini dan orang tua ini akan segera pergi dan tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan balai ilahi Sun Moon milikmu. Tetapi jika kalian bahkan tidak dapat menangani sedikit api bintang ini, maka kalian semua harus segera pergi dan jangan pernah masuk tanpa izin di tempat ini lagi. Api biru sedingin es berayun lembut di atas telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun suara berat itu masih tenang, namun disertai dengan tekanan yang sangat besar, dan cara kata-katanya diutarakan memperjelas bahwa ini bukanlah sebuah diskusi, sebaliknya, itu adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, ada satu hal lagi yang tidak terucapkan tetapi dengan jelas diucapkan agar semua orang dapat melihatnya, pada dasarnya kamu bahkan tidak boleh bertukar pukulan dengan orang tua ini. Jadi jika kamu bisa menangkis kumpulan api kecil ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Begitu seseorang menjadi seorang raja, dia akan mencapai tingkat kekuatan tertinggi di dunia ini. Jadi sebagai individu yang bisa memandang rendah seluruh dunia, tidak pernah ada saat di mana seorang raja begitu dibenci sebelumnya. Hati Ye Xi terbakar amarah dan dia tertawa dingin, bahkan Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi yang berada di alam mendalam ilahi tidak akan berani memandang rendah seorang tetua dari Balai Ilahi Sun Moon. Jadi yang terhormat ini, untuk berbicara dengan cara seperti itu, Anda harus benar-benar tidak takut bahwa kata-kata Anda sendiri akan kembali menghantui Anda. Haha, orang tua berjubah hitam itu tertawa acuh tak acuh dan tidak berbicara lebih jauh. Dia hanya mendorong tangannya sedikit, dan api biru sedingin es dengan santai terbang menuju dada Ye Xi. Semakin kuat energi mendalam seseorang, semakin kuat pula pemahamannya terhadap hukum alam, sehingga energi yang dilepaskan secara alami akan menjadi kuat dan padat. Dan begitu seseorang telah mencapai tingkat raja, bahkan jumlah energi yang diperlukan untuk mengangkat satu jari saja sudah cukup untuk menyebabkan udara di sekitarnya berputar dan bergetar. Api biru sedingin es ini terbang keluar tanpa satu pun getaran energi yang dalam, dan tidak ada riak atau distorsi pada ruang sekitar, bahkan, tanpa perlu menyebut ruang, elemen alam di kawasan tersebut pun tidak terganggu sedikit pun. Ketika api itu masih berada di tangan lelaki tua berjubah hitam itu, mereka masih dapat memahami bahwa kurangnya aura kumpulan api ini disebabkan oleh lelaki tua itu yang menggunakan kekuatan yang dalam untuk menekannya, tetapi sekarang setelah api itu terbang keluar dari tangannya, itu masih belum memiliki aura energi apapun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kumpulan api ini tidak disusun menggunakan hukum api apapun, dan itu hanyalah api yang paling biasa. Selain penjelasan ini, pastinya tidak ada kemungkinan lain. Segera, satu-satunya sisa kegelisahan Ye Xi menghilang begitu saja. Pada saat ini, dia dapat sepenuhnya memverifikasi bahwa lelaki tua berjubah hitam yang muncul entah dari mana hanya menggertak, dan aura kuat yang tidak masuk akal itu pasti diciptakan secara artifisial dengan metode khusus untuk menakut-nakuti orang lain. Itu benar. Di dunia ini, selain Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Suci, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Kaisar Suci, Penguasa Lautan, Raja Surgawi, atau Master Pedang. Tidak disangka mereka hampir begitu ketakutan hingga akan mundur. Ekspresi Ye Xi langsung menjadi gelap, dan dia tertawa dingin. Dia bahkan tidak repot-repot mengedarkan energinya yang dalam dan hanya mengirimkan telapak tangannya ke arah kumpulan api biru es yang masuk. Saat tangannya bersentuhan dengan api, dia bahkan tidak merasakan panas sedikit pun. Api itu benar-benar lenyap dari pandangannya tanpa meninggalkan satu pun bekas. Hahaha, Ye Xi mulai tertawa terbahak-bahak. Dan disinilah aku berpikir bahwa ini adalah individu bangsawan yang berasal dari tempat yang tidak diketahui, tapi sepertinya hanya badut gila yang mencoba menggunakan asap dan cermin untuk menipu kita. Hahaha,
Ini terlalu lucu. Saat dia terus tertawa, dia berbalik ke arah Ye Xinghan. Tuan muda, penatua ke-9, sepertinya hari ini kita akan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, suaranya tiba-tiba terhenti. Ini karena dia telah menemukan bahwa Ye Xinghan, Ye Guying, Ye Juanyun, dan Ye Suran semuanya tampak seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan, karena mata mereka telah terbuka seluas-luasnya dan pupil mereka telah membesar sepenuhnya. Adapun 15 protektorat di belakang mereka, wajah mereka dipenuhi teror yang hina dan semua otot di wajah dan seluruh tubuh mereka gemetar hebat, dan saat gemetar itu semakin intens, mereka membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dalam ketakutan yang luar biasa, mereka tidak bisa menyuarakan kata-kata mereka. Seluruh dunia sepertinya benar-benar membeku pada saat itu, dan ada keheningan sesaat yang dipecahkan oleh raungan putus asa dan serak Ye Guying, tanganmu. Tangan. Ye Si tanpa sadar menoleh untuk melihat tangannya sendiri, dalam sekejap, pupil matanya melebar berkali-kali, dan wajahnya menjadi pucat pasi karena keterkejutan dan ketakutannya yang luar biasa. Karena lengan yang dia angkat, tidak ada lagi tangan yang menempel padanya. Tangan kanannya telah menghilang. Dan kumpulan api biru sedingin es ini terus menyala tanpa suara di lengan yang kehilangan tangannya, tidak. Lengannya tidak terbakar, tepatnya, itu sedang dimakan. Dan saat api biru es menyebar, dia menyaksikan tangannya menghilang inci demi inci, dan dalam sekejap mata, api telah menyebar hingga ke dekat bahunya dan separuh lengannya telah menghilang sepenuhnya. Selama seluruh proses ini, tidak ada aura atau suara yang bisa dia rasakan. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun rasa sakit. Tidak ada tanda-tanda sesuatu sedang terbakar, tidak ada yang bisa melihat setitik pun abu dihasilkan. Seolah-olah lengannya tanpa ampun dilahap oleh lubang hitam yang tak terlihat dan menakutkan. Dan apa yang sedang dimakan adalah tubuh perkasa seorang raja. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Ini adalah pemandangan mengerikan yang melampaui pengetahuan mereka. Pupil mata Ye Si telah membesar sampai pada titik di mana sepertinya mereka akan pecah karena ketakutan terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya membengkak dalam dirinya. Menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang serak dan terdistorsi sementara dia dengan panik memusatkan seluruh perhatiannya, energinya yang besar pada lengan kanannya, saat dia mencoba segala cara untuk menekan api yang mengerikan itu. Tapi saat energinya yang dalam bersentuhan dengan nyala api biru es, sepertinya energi itu tertelan seluruhnya dan menghilang dalam sekejap. Api biru itu tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun, apalagi ditekan, karena api itu masih terus menyala perlahan menuju bahu Ye Si. Tidak ada rasa sakit, bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit, tapi saat dia menyaksikan tubuhnya perlahan menghilang, Ye Si mengalami ketakutan yang beberapa kali lebih buruk daripada terjerumus ke dalam neraka. Seluruh tubuhnya bergetar saat jeritan melengking bergema dari mulutnya sementara bola matanya menonjol keluar dari matanya karena ketakutan yang luar biasa dan jaringan pembuluh darah biru terlihat tertulis di dahinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak dan meronta, kumpulan api kristal yang indah yang bahkan lebih menakutkan dari iblis itu terus menyala tanpa suara. Simpan, selamatkan aku. Sial. Ye Suran mengambil pedang panjang berwarna ungu tua dari cincin spasialnya, dan saat tubuhnya kabur, pedang ungu itu membuat busur di udara saat menebas lengan kanan Ye Si, dengan keras memotong sisa-sisa lengan yang telah terinfeksi oleh api biru sedingin es itu. Namun sebelum para anggota Aula Sun Moon bisa bernapas lega, mereka menyadari, dengan ngeri, bahwa meskipun lengan Ye Si yang dipotong, nyala api biru es masih tetap ada, dan tergantung di udara tanpa menghilang, sampai terpisah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, yang semuanya jatuh ke tubuh Ye Si. Dalam sekejap mata, banyak lubang muncul di sisa lengan, kaki, dada, dan perut Ye Si,
dan saat bara api dengan cepat menyebar dan membesar, lubang-lubang itu menggerogoti tubuh Yesi dan mulai mengecil hingga menjadi ketiadaan. Jeritan Yesi yang terkejut dan teror semakin melengking saat seluruh tubuhnya mulai mengejang dan melengkung. Lengannya yang tersisa mengepak dengan panik seolah-olah dia mencoba untuk mengobrak-abrik tubuhnya sendiri. Tapi saat lengan kirinya menyentuh api biru es, lengan itu mulai menyusut menjadi ketiadaan juga. Perjuangannya yang panik menyebabkan api biru es menyebar lebih cepat ke seluruh tubuhnya karena menyebabkan tubuh Raja Perkasa ini berlubang. Anggota terlemah dari Sun Moon Divine Hall yang hadir masih seorang tuan, dan yang terkuat adalah seorang monark yang hampir mencapai tahap akhir sovereign mendalam. Tapi masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Wajah cantik para wanita di Frozen Cloud juga memucat karena terkejut, karena mereka menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan hingga tak terduga. Dan saat ini, Ye Guiying buru-buru berbalik ke arah Ye Suran dan berteriak, "Suran, buang pedangmu." Ye Suran memberinya tatapan kosong sebelum dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan dia langsung ketakutan hingga rohnya hampir meninggalkan tubuhnya. Pedang ungu di tangannya yang dia gunakan untuk memotong lengan Yesi telah terkontaminasi oleh beberapa api biru sedingin es itu. Dan meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu telah menyebabkan seluruh ujung pedangnya menghilang saat itu mulai menyebar dengan cepat ke bawah. Tangan Yesuran mulai bergetar saat jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, tapi dia tidak segera membuang pedangnya. Ini karena pedang ungu ini adalah pedang kesayangan Yesuran, karena pedang itu telah menemaninya selama lebih dari 300 tahun, dan biasanya, dia menganggapnya sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Namun pada saat ragu-ragu ini, api biru es telah menelan sebagian besar pedang dan melesat menuju tangannya. Ye Guiying tiba-tiba berlari mendekat dan memukul tangan Ye Suran dengan keras. Dia tidak menahan diri sama sekali dan menyebabkan tangan Ye Suran terkilir saat pedang ungu itu terbang dalam jarak yang sangat jauh. Ye Guiying berhenti di sana dan berteriak pelan, "Apakah kamu ingin mati?" Seluruh tubuh Ye Suran dipenuhi keringat dingin. Jika tangannya terkena api biru es itu, dia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti Yesi. Setelah rasa takut yang masih ada berlalu, dia segera menjawab, "Saya berterima kasih kepada tetua ke-9 karena telah menyelamatkan hidup saya." Namun, Yesi saat ini sudah tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sebagian besar tubuhnya menghilang, dan yang tersisa tidak dapat dikenali sebagai manusia. Bahkan api itu dengan cepat dikonsumsi oleh api biru sedingin es itu. Sisa-sisa itu kadang-kadang bergerak-gerak, membuktikan bahwa tetua dari Sun Moon Divine Hall yang memiliki kekuatan seorang raja masih memiliki jejak kehidupan yang tersisa, tetapi segera, bahkan sisa-sisa kehidupan terakhir pun segera memudar sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya hilang, menghilang dari keberadaan. Bahkan tidak ada satupun jejaknya yang tersisa. Saat mereka melihat ke tempat di mana Yesi menghilang, wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan kengerian yang mengejutkan. Semuanya tetap terpaku di tempatnya seolah-olah telah berubah menjadi batu. Angin dingin bertiup, dan tubuh mereka gemetar karena hawa dingin yang 10.000 kali lebih dingin daripada angin yang menerpa mereka. Tubuh mereka sudah lama basah oleh keringat dingin. Tuan Muda Bulan Matahari dan Tetua Bulan Matahari, tidak diragukan lagi mereka semua adalah makhluk puncak di bumi ini, namun pada saat ini, hanya rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Bahkan keterkejutan mereka telah terkubur di bawah rasa takut yang terlalu berat. Orang tua berjubah hitam ini memiliki aura kuat yang tiada taranya, jadi mereka menyimpulkan bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa gerakan pertamanya akan begitu mengerikan. Sedikit api bintang ini sebenarnya telah menyebabkan raja yang perkasa menghilang dari dunia ini bahkan tanpa mampu melakukan perlawanan.
adegan yang baru saja mereka saksikan lebih dari menakutkan, itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak ada di alam fana, sesuatu yang seharusnya hanya termasuk dalam mitos atau legenda. Nyala api ini tidak hanya diciptakan secara bebas oleh lelaki tua berjubah hitam itu, tapi bahkan tidak menghasilkan sedikit pun energi yang sangat besar. Lelaki tua berjubah hitam itu menghela nafas pelan. Awalnya aku hanya ingin memberikan peringatan keras, tapi siapa sangka kalau seorang tetua dari tempat suci akan benar-benar kehilangan nyawanya karena sedikit api bintang ini. Tidak disangka bahwa tingkat terdalam dari benua langit yang mendalam ini telah jatuh sejauh ini. Orang tua berjubah hitam itu tampak kecewa dan frustrasi, kata-katanya menunjukkan bahwa dia hanya ingin menggunakan sedikit api ini untuk memberi peringatan pada Yesi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang tetua tanah suci yang megah seperti Yesi akan mati, bahkan tanpa bisa menolak. Dengan kata lain, apa yang dikatakan adalah, saya tahu kalian semua sangat lemah, tapi saya tidak menyangka kalian akan selemah ini. Karena aku telah melanggar sumpahku untuk tidak membunuh orang lain, maka kalian semua bisa tinggal di sini juga. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut lagi sambil mengulurkan tangannya yang putih pucat. Sekumpulan api biru es serupa menyala di atas telapak tangannya, dan kumpulan api biru es ini 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan itu masih sama seperti sebelumnya. Dia dengan mudah menyalakan api ini bahkan tanpa memberikan indikasi apapun bahwa dia telah mengedarkan energinya yang dalam. Seolah-olah proses ini terlalu sederhana untuk lelaki tua berjubah hitam ini, dan itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak perlu konsentrasi untuk melakukannya. Melihat kumpulan api biru es itu, semua rambut di tubuh 3 tetua bulan ilahi yang tersisa langsung berdiri tegak. Dan Ye Xinghan juga buru-buru mundur beberapa langkah karena ekspresinya tidak lagi mengandung sisa-sisa kesombongan dan kurang ajar sebelumnya, yang tersisa hanyalah warna kaget dan ketakutan yang pucat pasi.